Shalom, perkenalkan nama saya Efriani Nurul, asal dari Nias, kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Apa kabar semua? Saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk membukakan setiap hati kami, memampukan setiap kami anak-anak-Mu sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan baca buat kita semua. Judul perikopnya garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di rumah tersebut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tema renungan kita pada saat ini yaitu identitas pemuda Kristen yang berdampak. Identitas pemuda Kristen yang berdampak. Identitas yang dimaksud di sini adalah bukan soal jabatan, bukan berbicara tentang seberapa penting kita bagi orang lain, bukan soal berbicara tentang bagaimana jati diri kita yang sebenarnya. Tetapi identitas pemuda Kristen yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita merefleksikan atau menerapkan fungsi garam dan terang dunia tersebut dimanapun kita berada. Mengapa Tuhan menggunakan istilah garam dan terang dunia? Banyak orang yang menyatakan bahwa fungsi garam dan terang sama. Ya, memang ada kesamaannya, tetapi fungsi garam memiliki fungsi yang sangat unik. Garam bisa memberi rasa asin pada makanan. Kita lihat saja ketika air laut dan air tawar atau air biasa dimasukkan sama-sama ke dalam suatu wadah atau ke dalam gelas, otomatis tidak akan ada bedanya. Karena garam hanya bisa terdeteksi jika dirasakan. Seperti itulah gambar anak Tuhan yang Tuhan inginkan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Garam akan berfungsi ketika kita membubuhkan pada sayur yang hambar, sehingga rasa sayur tersebut menjadi jauh lebih enak. Dan juga berfungsi untuk mengawetkan daging, sehingga daging tersebut akan bertahan lama. Anak Tuhan pun demikian. Ada kalanya kita harus menjadi seperti garam yang tanpa banyak terlihat bagi mereka, tetapi kehadiran kita dapat mereka rasakan. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang banyak dimanapun kita berada. Di sisi lain, Tuhan juga memerintahkan kita untuk menjadi terang. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14. Fungsi terang tentu beda dengan fungsi garam. Oleh karena itu, lalu bagaimana cara kita menjadi garam sekaligus menjadi terang di dalam dunia? Jika kita melihat ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, kita akan mengetahui bahwa hidup kita sebagai terang berarti kita harus siap dilihat oleh orang banyak. Kita harus siap dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran kita dapat mengusir kegelapan. Ketika ada terang, percayalah gelap pun akan lenyap. Itulah mengapa kita harus melakukan fungsi kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu membawa penerangan bagi keluarga kita dan di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, jangan kita protes atau kesal kepada Tuhan, marah kepada Tuhan ketika Tuhan menempatkan kita di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang beda bahasa dengan kita, yang beda karakter dengan kita, yang beda suku dengan kita. Bahkan kepada orang
yang kita benci sekalipun. Kita jangan kesal, kita jangan patah semangat dengan hal tersebut. Justru dengan hal tersebut kita bisa memberi dampak yang baik, dampak yang positif bagi mereka. Kehadiran kita dapat mereka rasakan, dan kita juga harus membagikan kasih Kristus tersebut kepada mereka. Di ayat yang ke-14 itu terkait dengan tugas kita untuk menerangi lingkungan kita, bahkan untuk yang paling gelap sekalipun. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Memang hal ini menurut kita sangat sulit untuk kita lakukan. Menjadi garam dan terang tersebut sangat sulit untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan memberi perintah kepada kita yang tidak mustahil bagi kita untuk kita lakukan. Satu hal yang kita ingat, menjadi garam dan terang dunia itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Bapa yang di surga. Kalau kita melakukan motivasi yang baik, kalau kita memiliki motivasi yang baik, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memampukan setiap kita. Tuhan pasti memberi kita pertolongan, Tuhan pasti memberi kita hikmat, sehingga kita bisa melakukan fungsi garam dan terang tersebut di dalam setiap kehidupan kita dan dimanapun kita berada. Tuhan pasti tidak meninggalkan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita, Dia selalu memberi kita kekuatan sehingga kita mampu untuk menyelesaikan dan untuk melakukan setiap fungsi kita dimanapun kita berada. Percayalah, Tuhan akan memberi kita kekuatan di luar yang sudah kita pikirkan. Menjadi garam dan terang dunia harus benar-benar dimulai dari keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya di lingkungan dimanapun kita berada. Jadilah garam, jadilah terang. Percayalah, hidup kita pasti menjadi berkat bagi orang lain. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan yang telah kami dengar bersama-sama Tuhan. Anak-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi saya percaya Roh Kudus Tuhan yang selalu memampukan kami, yang selalu memberi kami pemahaman, yang selalu memberi kami pengertian, yang selalu memampukan kami sehingga kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari yang akan datang.